substansi maknanya itu sering saya ucapkan, mangfa'alah, fu'ilah. Kalau ada orang berbuat sesuatu kepada orang lain, apa yang diperbuat itu nanti akan kembali pada dirinya sendiri, meskipun yang memperbuat itu bukan orang yang diperbuat. Si A dolimi si B. Nanti si A ini pasti akan mendapatkan kedoliman, meskipun bukan dari si B. Bisa dari si C, bisa dari si E, dan selanjutnya. Hal yang sama manakala berbuat kebaikan. Apabila kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan tersebut meskipun bukan dari orang yang kita perbuat baiki. Si A berbuat baik kepada si B. Nanti ada C, ada D, ada E yang siap berbuat baik kepada si A. Itulah yang kenapa kita dianjurkan berbuat baik dan meninggalkan kedaliman. Itu tidak perlu kita nunggu hukumnya Allah di akhirat. Di dunia saja sejatinya hukum itu sudah ditegakkan oleh Allah. Hanya saja ketika hati kita kotor, apa yang telah diberikan oleh Allah berupa adab, berupa imbalan, apa yang pernah kita lakukan, itu tidak terasa. Tapi kalau hatinya bersih, itu akan bisa merasakan. Nah, oleh karena itu, Nabi di sini berpesan, man walahullah syai'an min umuril muslimin, fahtajaba an hajatihim wa fakirihim. Andai kata ada orang oleh Allah diberi amanat untuk menjadi penguasa, untuk menjalankan kepentingan-kepentingan daripada orang muslim. Kemudian dia menghijab atau tidak melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan orang muslim. Tidak melaksanakan kepentingan-kepentingan orang muslim yang dibutuhkan oleh mereka. Maka ihtajaballahu duna hajatihi. Maka Allah akan menutup kepentingan-kepentingan orang ini. Coba, berarti kan mangfa'alah fu'ilah. Nah, terlebih menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin kok mempersulit rakyatnya. Seorang pemimpin kok kemudian menghalang-halangi kepentingan-kepentingan rakyat atau bahkan menghilangkan kepentingan rakyat. Maka ingat, Allah pasti akan menghalangi dan menghilangkan kepentingan pemimpin ini. Jadi nggak berkah hidupnya, baik dunia ataupun akhirat. Salah satu ketidakberkahannya adalah dia akan diberi rizki dari rizki yang tidak halal. Yarzuqullahu min rizkin haramin. Allah akan kasih dia rizki dari rizki yang tidak halal. Apa bentuknya? Mau korupsi, berani ngambil uang negara, dan lain sebagainya. Hanya itu saja. Lihatan putra-putranya menjadi orang baik atau tidak. Biasanya kalau ada anak diberi makan, diberi nafkah dari harta yang tidak halal, anaknya bandel-bandel. Anaknya jauh dari Allah. Kita contohnya dulu ada Rafael Alun, seorang pegawai pajak. Dia punya anak yang mukuli David, namanya David siapa itu? Nah, dia pukuli nih anak orang. Nah, setelah dipukuli anak orang ini kebetulan adalah tidak punya. Tapi bapaknya itu pentolan Banser di pusat, orang NU. Nah, sehingga ketika ditelisik, anaknya kok semacam ini, ternyata bapaknya menyalah. Bapaknya korupsi. Pegawai pajak, tapi penghasilannya itu tidak logis setiap bulannya.
Ditelesek, oh ternyata penyunat pajak. Padahal sementara itu kita masyarakat kecil bayar pajak. Setelah pajak dikumpulkan dibayar oleh kita, mereka yang menikmati. Jelas masyarakat marah. Akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka. Nah ini, jadi ada sebab akibat kenapa anak itu menjadi nakal. Yang pertama, kemungkinan besarnya adalah nafkah dari sesuatu yang tidak halal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa anak nakal? Karena orang tuanya punya sikap yang nakal pula. Meskipun nggak terlihat oleh anak. Atau bahkan terlihat oleh anak. Sehingga dalam hal mendidik anak itu bagaimana? Nanti kamu kalau punya anak, jangan nampakkan keburukanmu kepada anak. Dan jaga sikapmu meskipun tidak ada anak untuk berbuat baik-baik. Dari ucapan, perbuatan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih dia makan dari sesuatu yang halal. Saya sering bercerita kepada kamu, dulu para ulama terdahulu, contoh kemarin itu Imam Syafi'i. Kenapa bisa Imam Syafi'i semacam itu? Karena orang tuanya. Gus Dur itu bisa semacam itu, pinternya, cerdasnya. Tidur saja bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang diterangkan oleh gurunya waktu itu. Oleh siapapun yang menerangkan waktu itu. Parlemen beliau tidur tapi ngerti apa yang dibicarakan oleh orang yang berbicara di depan beliau. Meski beliau tidur. Nah, kenapa kok bisa semacam itu? Orang tuanya dulu menjaga betul makanan-makanan halal untuk anaknya. Dari rahim sampai kemudian besarnya. Itu dijaga betul makannya. Mbak Mustafa Bisri. Mbak Bisrinya itu, Mbak Bisri Mustafa itu. Itu dulu ketika beliau nirakati anak turunnya. Nah, sebagaimana kita tahu sekarang ada Mbak Mustafa Bisri. Ada Yahya Sakop dan lain sebagainya. Itu cucu-cucunya. Dan Mbak Mustafa Bisri ini adalah siapa? Putranya. Nah itu dulu ketika beliau masih baru punya anak. Anaknya dipondokkan, beliau bekerja, jualan minyak, jualan kerupuk, dan bertani. Hasilnya tiap bulan itu dibagi 3. Yang pertama untuk nafkahi istrinya di rumah. Yang kedua untuk anaknya mondok. Yang ketiga untuk kiainya. Jadi setiap bulan itu kiai ditransfer atau disalami juga oleh Mbak Bisri Mustafa. Nah, sehingga kita lihat betapa hebat-hebatnya keturunan beliau. Ada yang jadi ketua PBNU, ada yang jadi Mbak Mustafa Bisri saat sekarang itu. Nah, itu kuncinya apa? Ya, dikasih makanan-makanan yang halal. Agar anaknya hebat-hebat. Jadi jangan sampai kemudian anak kita tidak diberi makanan halal. Bal kedual, kadal kodok untal. Itu nggak memikirkan mana halal mana haram. Orang mukmin, seorang santri, ketika ngapapun itu pasti difikirkan ini halal atau haram. Dulu Kiai Jamaluddin Ahmad juga sama. Beliau itu jadi PNS. Tapi ketika honor PNS-nya itu cair, honor PNS itu tidak diberikan makan untuk anak-anak dan istrinya. Tapi untuk apa? Bangun pondok. Jadi anak istrinya dari mana? Beliau waktu itu jualan minyak tanah. Dulu kan tidak ada lampu. Jualan minyak tanah dan kerupuk. Itulah yang diberikan kepada anak dan istrinya. Sehingga kalau kita lihat dan saya ceritakan kepada kamu, Kiai Jamal itu sekarang semua anaknya punya pondok pesantren. Menantu-menantunya semuanya hafal-hafal Quran.
Nah, pesantrennya ya Jamal itu berkembang, tidak stagnan, berkembang, cepat banget berkembangnya. Salah satunya di sana ada Panti Asuhan Al-Fatah. Itu adalah panti asuhan yang pertama kali dibuat oleh beliau sebelum membuat pondok pesantren. Ya, beliau kuncinya waktu itu ketika mau membangun pondok pesantren, bangun dulu panti asuhan. Mengabdi dulu. Yang ngopeni orang fakir miskin dan yatim piatu. Nah itu caranya begitu itu. Jadi kita tahu nih sekarang kuncinya. Oleh karena itu, ya, ayolah makan-makan yang halal. Hal yang sama pun juga ketika kita mondok itu. Ketika kita belajar, makanlah makanan yang halal. Jangan punya orang lain dimakan. Jangan punya orang lain diambil. Sebab apa? Pasti berpengaruh kepada ilmu kita. Saya bercerita kepada kamu tentang seorang kiai yang diundang ceramah, lantas kemudian disuruh makan setelah ceramah dan di tengah jalan dia ngambil selilit untuk nyeliliti daging yang menempel di gigi. Nah setelah itu bagaimana? Dia bermimpi dan kemudian ilmunya hilang semua. Hanya selilit ini, nggak dimakan. Bisa menghilangkan namanya ilmu. Jadi ilmu itu meski kita sudah pelajari, meski kita sudah hafal, ilmu itu bisa hilang kalau Allah berkehendak. Nah, ketika Allah berkehendak maka hilang semua. Kapan Allah berkehendak itu? Menghilangkan ilmu kita. Ya kalau kita maksiat. Imam Syafi'i syakautu ila waki'in sun anhifdi fa'ar syadani ila tarkil ma'asi. Satu ketika beliau itu tidak bisa ngarang kitab. Tidak bisa berbicara tentang ilmu. Beliau punya guru dan beliau sowan ke gurunya namanya Syekh Waqi'. Syekh Waqi', bagaimana ini? Saya kok merasa ganjil, merasa aneh. Biasa saya tiap pagi, tiap sore itu ngarang buku, ngarang kitab. Biasa saya menghafal itu mudah. Saat ini kok susah ngarang kitab, menghafal, dan mengingat kembali ilmu saya. Syekh Waqi' mengatakan, tinggalkanlah maksiat. Nah Imam Syafi'i maksiatnya apa? Tentunya bukan nonton film porno, bukan menyakiti hati orang. Imam Syafi'i hanya tidak ingat Allah beberapa saat. Nggak dikir Allah berapa saat. Itu dikategorikan sebagai maksiat. Lah nak dewek-dewek. Maksiatin dewek-dewek itu duduk koyok ngono. Itu tadi nyolong, itu tadi melihat perempuan dengan syahwat, itu tadi memaki orang, ngerasani orang, itu akan menghalangi ilmu untuk masuk ke dalam hati. Itu menghalangi ilmu untuk manfaat. Nah ilmu manfaat itu bagaimana? Ilmu yang bisa diamalkan dan bisa mendekatkan diri kepada Allah, serta kalau butuh kita tentang ilmu itu akan bisa kita bicarakan, bisa kita dialogkan, bisa kita sebarkan, kita ajarkan. Itu namanya ilmu nafi', ilmu manfaat. Nah, ketakutan kita saat mondok adalah ilmunya tidak manfaat. Maka dulu ketika saya mondok itu takut sekali tentang itu dan kemudian takut sekali untuk melanggar aturan pondok. Karena Mbah Wahab itu ngomong, kamu melanggar pondok, besok kamu pasti ilmunya nggak manfaat. Itu Mbah Wahab begitu ngomongnya. Makanya kurangi melanggar pondok itu. Nah, itulah kalau kita pingin ilmunya manfaat. Dulu saya di pondok itu bukan orang yang punya, bukan orang yang serba terpenuhi. Kadang-kadang kirimannya itu
Masih 1 minggu sudah habis. Masih 2 minggu sudah habis. Nah akhirnya bagaimana? Nggak punya uang. Udah nggak punya uang, sabunnya kadang-kadang habis. Dan Pepsodentnya kadang-kadang habis. Meski demikian, saya nggak pernah tuh ngambil punya orang. Itu sabun. Yang biasa di pondok itu dianggap wajar mengambil sabun. Ya nggak? Mengambil Pepsodent kalau nggak punya Pepsodent, kalau habis Pepsodentnya, pasta giginya itu. Ya kan? Nah, itu jangan dilakukan. Karena apa? Contoh-contoh tentang cerita-cerita kita terkait tentang Imam Syafi'i, tadi Yai tadi, itu sudah nyata. Ilmu nafek. Jadi kalau mau mondok itu, carilah ilmu manfaat. Jangan hanya saya mondok ya Allah, nanti kalau pulang biar bisa jadi orang hebat, biar bisa kerja dan lain sebagainya. Nggak penting itu. Karena apa? Pekerjaan dan kemuliaan tu'til mulkaman tasya. Yarzuquhu limai yasha. Jadi pentingnya apa? Kita kalau mondok itu cukup untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga diri kita dari perkara haram. Yang ketiga, jaga diri kita agar tidak melanggar peraturan pondok. Cukup. Nanti ketika kita pulang, saya tidak pernah bermimpi seperti ini saya. Wong dulu ketika saya mondok itu, tetangga-tetangga saya juga mengatakan, ngapa mondok-mondok jauh-jauh? Paling pulang-pulang nanti jadi tukang dodos. Nanti pulang-pulang paling jadi tukang cangkul. Saya nggak pernah bermimpi di posisi saat ini. Dan pada saat itu juga saya pokoknya aku ngikuti apa yang dikatakan guru, apa yang dikatakan oleh Allah. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Itu kata Nabi. Kata Allah di dalam Al-Quran, yarfa'il ladina amanu wal ladina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan berilmu pasti akan diangkat derajatnya. Siapa yang dimaksud orang yang berilmu ini? Yakni orang yang ilmunya manfaat. Ilmunya manfaat. Nah, tadi tidak bisa ilmunya manfaat kalau tidak bisa menjaga diri dari perkara haram. Yang kedua, tidak bisa ilmunya manfaat kalau tidak menjaga akhlak.